Ujung ya. Di tengah pesatnya kemajuan sarana transportasi, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan semakin besar. Melalui buku perlindungan hukum Track-Based Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan, Safrizal, SH membahas pentingnya memberikan jaminan hukum kepada para pengguna jasa ini. Ini sebagai korban serta peran memastikan keselamatan dan kepastian hukum di sektor transportasi penyeberangan. Sebagai salah satu transportasi yang berpusat, angkutan penyeberangan membawa tantangan tersendiri terkait keselamatan, pelayanan, regulasi pemerintah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan terjamin. Salah satu fokus utama buku ini adalah bagaimana perlindungan hukum di sektor ini masih memerlukan penguatan, baik dalam praktik maupun regulasi. Penulis menjelaskan konsep Track-Based Journey atau perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam hubungan antara pengguna dan penyelenggara jasa. Buku ini juga menyoroti hak-hak pengguna jasa, seperti hak atas keselamatan, hak atas pelayanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi bila terjadi kerugian. Selain itu, Safrizal membahas peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan, termasuk pentingnya standar operasional, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap penyedia jasa. Tidak ketinggalan, buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus nyata tentang pelanggaran hak pengguna jasa, serta upaya hukum yang dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu kumpulan buku ini adalah bahasa yang digunakan cukup lugas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Penulis berhasil menggabungkan teori dengan praktik di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami tidak hanya konsep ideal, tetapi juga realitas yang terjadi di dunia transportasi penyeberangan. Ini sangat relevan untuk mahasiswa hukum, pengamat transportasi, konsumen jasa angkutan, hingga penyedia jasa itu sendiri. Dengan membaca buku ini, kita semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak-hak pengguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas penyeberangan yang mungkin kita anggap sepele. Jika Anda peduli dengan hak-hak sebagai konsumen atau tertarik memahami dunia transportasi dari sudut pandang hukum, maka buku perlindungan hukum Track-Based Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan ini sangat layak untuk dibaca. Mari tingkatkan kesadaran hukum bersama dan pastikan hak kita sebagai pengguna jasa selalu terlindungi. Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya. Kirim ulang lagi ke grup kerja biar nanti kakak nggak susah nyari. Yang kirim kayaknya ada, yang lain-lainnya nggak? Semuanya itu dikirim. Di tengah pesatnya kemajuan sarana transportasi, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan semakin mendesak. Melalui buku perlindungan hukum Track-Based Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan, Bapak itu udah Safrizal, kebaca lagi, Kak. SH membahas pentingnya Bapak memberikan pemateri. jaminan hukum kepada para pengguna jasa ini. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemahaman mendalam mengenai hak-hak konsumen, tanggung jawab penyedia jasa, serta peran regulasi dalam memastikan keselamatan dan kepastian hukum di sektor transportasi penyeberangan. Buku ini disusun dengan tujuan memperkenalkan konsep perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan. Sebagai salah satu moda transportasi yang berkembang pesat, angkutan penyeberangan membawa tantangan tersendiri terkait keselamatan, pelayanan, dan pertanggungjawaban hukum. Safrizal mengupas aspek perlindungan hukum ini, mulai dari hak pengguna jasa, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga regulasi pemerintah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan terjamin. Salah satu fokus utama buku ini adalah bagaimana perlindungan hukum di sektor ini masih memerlukan penguatan, baik dalam praktik maupun regulasi. Penulis menjelaskan konsep Track-Based Journey atau perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam hubungan antara pengguna dan penyelenggara jasa. Buku ini juga menyoroti hak-hak pengguna jasa, seperti hak atas keselamatan, hak
atas pelayanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi bila terjadi kerugian. Selain itu, Safrizal membahas peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan, termasuk pentingnya standar operasional, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap penyedia jasa. Tidak ketinggalan, buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus nyata tentang pelanggaran hak pengguna jasa, serta upaya hukum yang dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu keunggulan buku ini adalah bahasa yang digunakan cukup lugas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Penulis berhasil menggabungkan teori hukum dengan praktik di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami tidak hanya konsep ideal, tetapi juga realitas yang terjadi di dunia transportasi penyeberangan. Buku ini sangat relevan untuk mahasiswa hukum, pengamat transportasi, konsumen jasa angkutan, hingga penyedia jasa itu sendiri. Dengan membaca buku ini, kita semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak pengguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas penyeberangan yang mungkin tidak anggap sepele. Jika Anda peduli dengan hak sebagai konsumen atau tertarik memahami dunia transportasi dari sudut pandang hukum, maka buku Perlindungan Hukum, Practice Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan ini sangat layak untuk dibaca. Mari tingkatkan kesadaran hukum bersama dan pastikan hak kita sebagai pengguna jasa selalu terlindungi. Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya. Di tengah pesatnya kemajuan sarana transportasi, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan semakin mendesak. Melalui buku Perlindungan Hukum, Practice Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan, Safrizal, SH membahas pentingnya memberikan jaminan hukum kepada para pengguna jasa ini. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemahaman mendalam mengenai hak konsumen, tanggung jawab penyedia jasa, serta peran regulasi dalam memastikan keselamatan dan kepastian hukum di sektor transportasi penyeberangan. Buku ini disusun dengan tujuan memperkenalkan konsep perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan. Sebagai salah satu moda transportasi yang berkembang pesat, angkutan penyeberangan membawa tantangan tersendiri terkait keselamatan, pelayanan, dan pertanggungjawaban hukum. Safrizal mengupas aspek perlindungan hukum ini, mulai dari hak pengguna jasa, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga regulasi pemerintah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan terjamin. Salah satu fokus utama buku ini adalah bagaimana perlindungan hukum di sektor ini masih memerlukan penguatan, baik dalam praktik maupun regulasi. Penulis menjelaskan konsep Practice Journey atau perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam hubungan antara pengguna dan penyelenggara jasa. Buku ini juga menyoroti hak pengguna jasa, seperti hak atas keselamatan, hak atas pelayanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi bila terjadi kerugian. Selain itu, Safrizal membahas peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan, termasuk pentingnya standar operasional, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap penyedia jasa. Tidak ketinggalan, buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus nyata tentang pelanggaran hak pengguna jasa, serta upaya hukum yang dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu keunggulan buku ini adalah bahasa yang digunakan cukup lugas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Penulis berhasil menggabungkan teori hukum dengan praktik di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami tidak hanya konsep ideal, tetapi juga realitas yang terjadi di dunia transportasi penyeberangan. Buku ini sangat relevan untuk mahasiswa hukum, pengamat transportasi, konsumen jasa angkutan, hingga penyedia jasa itu sendiri. Dengan membaca buku ini, kita semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak pengguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas penyeberangan yang mungkin kita anggap sepele. Jika Anda peduli dengan hak-hak sebagai konsumen atau tertarik memahami dunia transportasi dari sudut pandang hukum, maka buku Perlindungan Hukum, Practice Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan ini sangat layak untuk dibaca. Mari tingkatkan kesadaran hukum bersama dan pastikan hak kita sebagai pengguna jasa selalu terlindungi. Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya. Di tengah pesatnya kemajuan sarana transportasi, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan semakin mendesak. Melalui buku Perlindungan Hukum, Practice Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan, Safrizal, SH membahas pentingnya memberikan jaminan hukum kepada para pengguna jasa ini. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemahaman
Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai, apakah narasumber kita sudah bergabung di Zoom? Ya, sudah, insya Allah kita sudah tersambung, tapi webinarnya belum bisa diapakan. Tapi bisalah pengaturan nanti latar belakangnya ini. Layar di belakang kemarin mau, sekarang dia nggak mau. Kita cari dulu ya, atau kita lanjut aja dulu. Gimana ini, Aisyah, Aisyah Fitriani, selamat Oh ya, siang. ya selamat siang Bapak. Untuk webinarnya boleh kita lanjut dulu ya Bapak. Bahannya Aisyah yang masukkan atau di sini? Saya Iya sampaikan Bapak. kemarin, Ya dari bisa? kantor Bapak. Iya di kantor, oke. Iya Bapak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai webinar untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir untuk webinar kita sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar sore hari ini. Yang kami hormati pimpinan CV di Papres Indonesia beserta jajarannya, yang terhormat narasumber kita sore hari ini yaitu Bapak Yunedi M, SAG MPD, Tuanku Pangulu Mudo yang kami muliakan, serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya selaku host Aisyah Fitriani akan memandu jalannya acara webinar pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar nasional ini yang bertema Menulis Jadi Impian, Bagaimana Menulis yang Baik dan Menginspirasi. Semoga acara ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Amin. Sebelum kita memulai webinar, izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk acara ini. Yang pertama, mohon menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Yang kedua, aktifkan kamera agar interaksi selama webinar menjadi lebih nyaman dan terasa seperti bertemu langsung. Dan ketiga, pertanyaan akan diajukan melalui fitur raise hand atau kolom chat. Yang terakhir, link absensi akan dibagikan di akhir acara agar sertifikat diberikan kepada peserta yang mengisi absensi. Hadirin yang kami hormati, sebelum penyampaian materi berlangsung, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, seorang tokoh pendidik, penulis, sekaligus pimpinan pesantren yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan Islam. Beliau adalah Bapak Yunedi M, SAG MPD, Tuanku Pangulu Mudo, yang lahir di Atar, Sumatera Barat pada tahun 1975. Sejak kecil, beliau sudah menempuh pendidikan agama dan terus melanjutkan perjalanannya hingga meraih gelar Magister Pendidikan Agama Islam dari IAIN Batu Sangkar pada tahun 2018. Karir beliau di dunia pendidikan sangat panjang dan penuh dedikasi. Pernah mengajar di SMP Negeri 2 Padang Ganting pada tahun 2001 hingga 2005. Lalu sejak tahun 2007, beliau mengabdikan diri sebagai ilmu kalam dan akidah di Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau. Karena komitmennya dalam membina generasi santri, pada tahun 2018, beliau dipercaya menjadi Kepala Madrasah Aliyah sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau dan menjabat hingga tahun 2025. Selain itu, saat ini beliau juga aktif menjalankan tugas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di kantor urusan agama Pariangan. Di sana beliau terlibat langsung dalam pelayanan keagamaan, pembinaan masyarakat, dan pengembangan program-program keagamaan di wilayah kerja. Kiprah beliau di bidang organisasi juga tak kalah luar biasa. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Tanah Datar, Sekretaris FKPP
Provinsi Barat, Sumatera Barat, serta Sekretaris Hebi Tren Pondok Pesantren Sumbar. Sejak masa kuliah, beliau juga aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian tak hanya aktif mengajar dan berorganisasi, beliau juga dikenal sebagai penulis produktif. Salah satu buku beliau yang telah diterbitkan berjudul Pendidikan Berkarakter di Pondok Pesantren pada Zaman Now, yang terbit pada tahun 2020 oleh PT Media Guru Digital Indonesia. Buku ini membahas pentingnya penguatan karakter santri di era modern dan menjadi salah satu referensi penting dalam pendidikan pesantren. Selain buku tersebut, beliau juga menulis berbagai modul dan materi pembelajaran di bidang pendidikan agama dan ilmu kalam yang digunakan di banyak pesantren dan madrasah. Dengan latar belakang dan pengalaman yang sangat luar biasa ini, tentu kita akan mendapatkan banyak inspirasi dari pemaparan beliau dalam webinar kali ini. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Yunedi, MSAG MPD, Tuanku Pengulu Mudo. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan pada tema kita pada yang hadir dalam keadaan Zoom spiritual. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara menjelang siang ini. Terusnya kita berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jemain. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan dapat bersama dengan bapak-bapak ibu hebat yang luar biasa yang bisa kita bertemu dalam forum yang bersama-sama kita untuk mempermudah dan memperjuangkan masa depan kita masing-masing. Seterusnya yang tak terlupa juga kepada Aisyah Fitrian sebagai webinar kita ini. Kita belum pernah berjumpa, tetapi online kita berjumpa, insya Allah diberkahi dalam Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama sekali, tentu kami memperkenalkan diri secara singkat. Menulis ini adalah sebagai hobi. Dari tahun berapa kita sudah mencoba menulis, dan insya Allah kita akan coba membagi bagaimana kiat menulis yang menarik untuk kita semua. Mungkin untuk materi, karena kemarin kita sudah sepakat untuk dimasukkan oleh panitia. Ya Aisyah, kita lanjut saja Aisyah, masukkan materinya. Kemarin kita Ya, sebentar ya Bapak. bisa Aisyah. Oh, oke. Terima kasih. Kita mulai materi kita ini. Kita ambil judulnya Menulis Jadi Impian. Kenapa kita mengambil judul ini, kawan-kawan sekalian? Pertama, impian itu belum bisa kita memanfaatkan kalau kita tidak bermimpi. Kita hidup di dunia ini kan banyak bermimpi. Apakah bisa kita jadikan impian itu? Tentu kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang lanjutnya, yang kedua, kita lanjut yang kedua. Mengapa menulis? Alasan menulis itu menjadi impian. Yang pertama sekali kita harus di sini dulu. Alasan menulis itu menjadi impian, meninggalkan jejak sejarah. Kita melihat orang-orang dulu itu kebanyakan dia hebat, imannya kuat. Kita melihat banyak dia menghasilkan murid-murid, tapi tulisannya tidak ada.
ini mengantarkan kita kepada jejak sejarah. Jejak sejarah pada waktu itu belum ditinggalkan. Nah, karena jejak sejarah belum ada. Yang pertama jejak sejarah. Kita kembali ke atas. Nah, itu masalah kalau di sana apanya ya. Nah, ini meninggalkan jejak sejarah. Mohon maaf, mungkin kita tidak memasukkan di sini karena operatornya ada. Dilihat tulisan seorang itu bisa dia meninggalkan jejak sejarah. Kalau tidak ada, mungkin orang tidak percayalah gitu. Yang kedua menyampaikan gagasan. Kita menyampaikan gagasan ini tidak bisa kita secara ide di kepala. Saya contohnya mempunyai ide tapi tidak ada ditulis, tidak sampai. Sama dengan orang memberikan pemikiran, sehingga pemikiran itu tidak dituliskan. Ini hari ini yang banyak seperti itu. Dia berpikir tapi dia tidak menulis. Ini yang akan kita berikan solusi. Sebagaimana tingginya pemikiran kita, kalau tidak ditulis, dia tidak akan berguna. Contohnya, kita sudah kuatlah dari segi pemikiran, tetapi tidak terlaksana. Ini yang kita cemaskan. Maka di sini menyampaikan gagasan, tidak bisa ide kita itu tidak terencana dengan baik kalau kita tidak tuliskan. Contohnya menghadapi isilah. Kalau isi yang kita hadapkan tentu ada idenya. Ide yang kita hadapkan tentu ada isinya. Maksudnya di sini ada bukti. Yang kedua, membangun pengaruh. Kalau seorang pemimpin, dia bisa mengatakan, saya harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kalau kita tidak bisa seluruh, kita tidak jadi pemimpin. Bagaimana membangun pengaruh ini? Kita harus bisa mempengaruhi orang itu dengan tulisan. Dengan tulisan kita orang itu mengatakan, oh ini bagus ya, oh ini bisa ya. Itu harus kita bangun pengaruh itu. Kalau tidak seperti itu orang tidak akan sepatik sama kita. Tinggi benar ilmu kita, hebat benar apa kita, tapi pengaruh dalam tulisan tidak ada. Hari ini kita banyak melihat orang bisa berbicara, bisa menyampaikan wawasan, bisa menyampaikan, tapi tidak ada mana pengaruhnya. Selanjutnya membuka peluang karir, ini jelas. Bisa kita melihat peluang-peluang karir hari ini. Contoh saja kita menulis satu paragraf, tapi direbutkan orang, dibaca orang, satu masjid, orang itu terpersona, lalu dia mengatakan, oh ini tulisannya bagus ini, oh, bisa enggak kita bawa dia atau bagaimana? Itu memang peluang-peluang karir dalam untuk menulis ini mungkin pada zaman sekarang lebih tinggi lah. Yang kedua, membangun. Lanjut, operator. Yang kedua lagi, baiknya. Sayang kita ya. Ada waktu kita. Jalan hidup melalui menulis. Ini harus kita memahami kenapa kita jalan hidup melalui menulis ini. Menulis buku, autobiografi, dakwah, pendidikan. Hari ini sangat terbuka lebar. Bagaimana terbuka lebarnya? Kita harus mempunyai sebuah tulisan yang harus direbutkan oleh orang. Kita seorang pendakwah, kita seorang pendidik, kita tidak bawa buku, kita hanya buku orang. Itu belum cukup rasanya zaman sekarang. Mana bukunya, mana karyanya. Kita memang karya-karya kita itu kita ambil dari orang, tetapi kita harus paham juga karya-karya yang kita harus pikirkan itu memang hasil daripada kepala kita atau pemikiran kita. Kita harus berpikirlah bagaimana di dalam menjalani hidup untuk menulis buku ini dengan secara baik dan benar. Modal dan juga seperti itu, skripsi kita buat dan bagaimana juga kita menjalankan pendidikan. Setelah itu, modul dan bahan ajar. Ini sangat banyak hari ini. Bagaimana kita bisa memberikan kepada orang, menawarkan modul-modul ajar. Tidak harus dengan buku, dengan tulisan saja bisa. Kita berikan, oh ini bagaimana cara mengajarkan ini, bisa.
Selanjutnya artikel dan opini. Ini apa lagi? Ini banyak menghasilkan hari ini orang-orang yang sedang galau. Kita berikan artikel bagaimana kita mengajak dia. Lanjut, menulis untuk dakwah dan pendidikan. Ini sama dengan atas tadi. Lanjut kita ketiga, prinsip dasar menulis yang baik. Nah, ini yang harus kita jelaskan sedikit. Tujuan yang jelas. Prinsip dasar menulis itu, ini pengalaman ini. Yang pertama sekali itu adalah tujuan yang jelas. Untuk apa ditulis, dibuat, kalau tidak ada tujuan. Ini maksudnya begini. Umpamanya kita untuk menulis sebuah artikel, apa tujuan kita? Ada enggak tujuan kita itu untuk memfitnah orang, itu salah. Atau memburuk-burukkan orang, menjelek-jelekkan orang, ya, itu salah. Itu harus dikonfirmasi dalam hati sanubari kita dulu. Tujuan dasar kita apa yang kita tulis itu. Atau sebagai informasi, kita jangan menulis itu mengadu domba. Dari awal, kalau tujuan sudah salah, ini akan berpengaruh. Jadi kawan-kawan, ini harus memang dari hati kita menulis itu jelas tujuannya, deh. Sekali lagi, jangan tujuannya tidak benar. Lanjut, tidak ada tujuan, akan kehilangan nanti tepat sasaran. Menulis itu sama dengan memanah atau menembak. Memanah kita apa tujuan kita? Jelas. Kalau tujuannya sudah jelas, tentu anak panah itu akan tepat sasaran. Kita menembak atau melepaskan panah itu arahnya kemana? Itu tujuannya jelas dulu. Apakah tujuan kita menghibur? Apakah tujuan kita fokus agama? Atau tujuan kita hanya sekedar opini saja? Yang selanjutnya, kita tujuan yang jelas itu bahasa yang komunikatif. Apa itu bahasa komunikatif? Itu mudah dipahami. Istilahnya jangan bahasa itu membuat orang berpikir. Berpikir orang menerjemahkan bahasa kita, harus komunikatif, jelas bahasanya. Jangan kita padahal sudah 3 baris, ini apa tujuannya? Itu komunikatifnya kurang. Ya, komunikatif itu memang alur dari bahasa itu jelas. Bukan masa titik komanya. Apa intisari komunikatif bahasa kita itu? Yang selanjutnya, kita harus dengan bagaimana kita bicara dengan orang lain. Ada enggak kita bicara dengan orang lain? Tentu ada tekanan-tekanan. Tentu ada rasa, perasaan-perasaan. Itu yang bahasa komunikatif. Itu tidak lalu saja. Lalu bahasa kita itu sederhana, namun kuat. Kalimatnya itu harus membanggakan. Kalau kita berkomunikatif dengan orang lain, jangan berpikir lagi. Selanjutnya itu strukturnya harus rapi. Ada awal, ada tengah, dan ada akhir jelas. Kita harus membagi dulu. Awal kita apa, tengah kita apa, dan akhirnya apa yang dituju. Kadang-kadang kita menulis ini langsung saja. Kita mau yang dari awal, belum tentu lagi. Tujuan tidak jelas, bahasa tidak jelas, ini akan bermasalah tulisan. Kalau strukturnya rapi strukturnya itu ada awalnya, itu ada tengahnya, ada akhirnya, mudah dicerna oleh orang. Jadi mudah pembaca ini melihat alur kita, kemana ini strukturnya. Dan paragrafnya teratur. Tujuan, struktur itu sama dengan rumah. Kalau rumah itu di lotengnya dulu, tidak mau dia. Tidak nyambung dia nanti. Dia harus pondasi dulu. Strukturnya seperti itu. Harus ada pondasi. Contoh kita membuat sebuah buku ilmu kalam. Ilmu kalam itu kita harus mempunyai dasar akidah dulu. Harus mempunyai dasar akhlak dulu. Tidak mau dia. Kalau kita masukkan ke sana matematik, biologi, tidak mau. Itu strukturnya kena itu. Struktur itu harus jelas sebelum kita menjadi kerangka-kerangka. Selanjutnya, tetap kita mempunyai mengatur gagasan di sana. Kalau struktur sudah rapi, baru gagasan kita masuk di sana itu. Kalau strukturnya tidak rapi, gagasannya akan bolak-balik.
Contohnya struktur kita sekarang dari dari membuat rumah contohnya. Kita loteng dulu satu pondasi, tidak mau dia itu. Akan terbalik orang membaca. Sehingga tulisan kita itu tidak bagus. Yang seterusnya jujur dan bernilai. Jujur dan bernilai ini tulisan kita dari hati, bukan perasaan. Beda. Kalau perasaan itu nanti memulai waktu kita menangis, tentu kita banyak mengatakan perasaan-perasaan menangis. Memang hati kita ini mengeluarkan suatu apalah tentang kondisi kini. Tidak dibuat-buat, tidak merasa sedih, tidak merasa gembira. Setelah itu kita kejujuran adalah ruh dalam tulisan. Tidak mau kita mengatakan pada hari ini saya sedang sedih, lalu saya buat cerita gembira. Tidak mau dia itu. Bagaimana perasaan kita, perasaan itu kita tuliskan dan buku itu akan tergantung di saat perasaan kita. Kejujuran adalah ruh dalam tulisan. Kalau kita sudah jujur, tulisan itu akan mengalir. Tetapi kalau kita tidak jujur, roh kita bermasalah. Ini mohon maaf. Tulisan itu akan menunjukkan roh bersih atau tidak bersihnya kita. Kita lanjutkan jika tulisan lahir di pengalaman, itu berbeda. Pengalaman kita di waktu kecil tentu berbeda dengan hari ini. Tentu ruh kita tidak akan waktu kita waktu orang kita menceritakan mencuri, mencerita merampok itu berbeda. Dan kita harus juga hati yang menulis dibaca juga oleh hati. Ini yang susah bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sebagian. Buya Hamka, situ kelebihannya. Kita baca buku-buku Buya Hamka itu memang masuk ke batin kita. Ada apa dengan Buya Hamka? Kita baca secara Buya Hamka itu memang dia menulis itu hati sanubarinya itu yang dikeluarkan. Ini mudah-mudahan nyawa akan hidup dalam pemikiran pembaca. Jadi kita dibaca buku kita oleh orang menyambung batin kita. Itu maksudnya jujur dalam bernilai. Lanjut. Langkah menulis selanjutnya adalah ini untuk pemula. Saya berpikir ini untuk pemula dulu. Kalau yang lanjut mungkin bisa dia lanjutkan kepada ide. Saya mengambil di sini adalah untuk pemula. Langkah-langkah menulis itu kita seperti membangun sebuah tempat kos lah atau sebuah bangunan lah. Yang kita tema yang pertama itu dulu itu ditentukan tema. Tema itu kita harus jelas. Topiknya, tulisan, jelas. Jangan kita mencari tema yang diakal-akali. Kalau dari awal kita sudah mencari tema untuk akhlak, jangan kita berpisah di sana. Jadi ruhnya akan nampak, akan kelihatan. Lalu yang kedua adalah setelah tema kita tentukan, kita memilih ide. Apa ide-ide kita? Kalau temanya sudah jelas, kita lanjut kepada ide. Ide ini berkaitan dengan tema. Jangan nanti dia menjadikan terbalik di saat tema kita tentukan, ide kita tidak masuk dia. Ini mungkin kawan-kawan sudah paham semuanya. Ide itu mungkin dari awal sampai akhir akan saya selesaikan. Kita lanjut yang ketiga, yaitu masalah kerangka. Supaya tidak lompat-lompat tulisan kita ini, kita harus buat kerangka dulu. Kerangka yang pertama itu tentu kita pembukaan atau pendahuluan. Itu kerangka awal. Setelah itu tentu isi pembahasan dan penutup sama dengan yang tadi, tetapi di sini sesudah kita menyelesaikan tema yang mantap tadi. Dan tentu sampaikan ajakan sama dengan membuat peta. Kalau peta kan garis-garis kita buat dulu. Garis-garis ini baru nanti garis itu disambung, menyambung. Itu kerangka ini perlu. Supaya kita tahu nanti di mana saya berhenti ya. Di mana saya masukkan ide ini ya. Itu kerangka. Itu tulis tanpa takut salah. Ini kebanyakan kita. Kita menulis itu takut salah. Kadang-kadang kita menulis satu buku satu tulisan saja. Oh ini salah ini ya. Jangan. Tulis sajalah dulu. Biarkan tidak punya ide mengalir kesalahan itu wajar. Yang penting menulis dari isi pikiran itu jelas.
Tulis dulu dengan hati, perbaiki nanti dengan logika. Nah, ini. Tulis dulu dengan hati dan perbaiki dengan logika. Apa maksudnya perbaiki dengan logika ini? Kita harus tahu dulu kesalahan-kesalahan di saat kita membaca tulisan kita. Di saat kita membaca tulisan kita, kalau kita salah, menurut kita ilmu kita bertambah. Tapi kalau kita membaca tulisan kita, mengatakan tulisan kita itu bagus, ilmu kita bermasalah dalam menulis. Nah, itu masalahnya buat kerangka tulis tanpa takut salah. Selanjutnya, kita harus revisi dan ini jelas. Memperbaiki isi tulisan kita sendiri itu menyempurnakan struktur baca. Gagasan apakah sudah tersampaikan? Jangan sekali-sekali kita mencoba menulis itu hari itu, tapi pemula tidak masalah sebenarnya. Hari itu kita berani, tapi komanya tidak jelas, guru besar itu pertama sekali dilihat orang. Kalau sudah susunan pertama itu ini koma ini huruf besar, itu akan bermasalah. Orang menilai ke bawah. Oh, ini belum pantas belum bagus tulisannya. Tulisan yang bagus itu bukan hasil satu kali satu kali duduk, tapi hasil berkali-kali perbaikan. Nah, itu moto kita sebenarnya. Tulisan itu bukan satu kali duduk, tapi hasil berkali-kali kita revisi. Kita lanjut. Menulis dari hati. Ini sudah maksudnya menulis hati-hati, ceritakan seperti kepada sahabat. Ini agak umpamanya kita ceramah. Kalau kita ceramah itu kan tidak bercerita, ada dasar. Kalau ceritakan seperti kepada sahabat, tulislah karena ada peduli kita. Bukan kita menulis itu karena kita merasa iri atau merasa sakit hati atau ingin viral. Jangan dulu. Oh, saya seperti orang sekarang kan yang penting banyak orang follow, yang penting itu salah sebenarnya itu. Yang kita itu memang ceritakan seperti kepada sahabat bagaimana kondisi kita hari ini dan bagaimana keadaan kita hari ini. Selanjutnya tulis saat emosi yang kuat. Emosi di sini adalah seolah-olah kita ingin mencapai sesuatu. Apa yang ingin kita capai? Belum tercapai. Bagaimana emosi kita saat itu? Contohnya Bapak Profesor sudah mengatakan pada saya merasa pusing rasanya kalau suatu persoalan belum saya tulis. Nah, itu persoalan di sini nih. Dengan emosi yang kuat. Akan tertahan rasanya ada genjalan apa namanya? Terhambat rasanya kehidupan kita kalau kita belum menulis. Nah, itu emosi kuat itu tuh. Oh, belum keluar emosinya. Itu kalimat pendek dan jelas, tujuan kita jelas. Tidak usah berpanjang-panjang kita, singkat-singkat tapi jelas. Karena tulisan yang baik itu adalah tulisan yang jelas, seringkali paling jujur di dalam kehidupan kita. Kalimat pendek dan sisipkan kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah di sini kita harus memotivasi penulis bagaimana penulis itu merasa tersinggung batinnya. Kita mencari batin orang itu dengan tulisan, memang dengan batin kita juga. Tidak mau kita menulis secara tidak batin. Lanjut. Ini latihan singkat. Ini sebenarnya saya buat untuk kawan-kawan yang mungkin kawan-kawan di sini sudah bisa saja. Paragraf yang pertama itu tentu kita selesaikan dulu satu paragraf. Paragraf yang kedua perasaan saat itu. Yang ketiga hikmah yang didapat. Yang keempat mulailah menulis. Maksudnya seperti ini. Nomor satu. Apa yang terjadi di kantor kita, di pekerjaan kita. Umpamanya ada orang sedang berbicara. Kita lihat. Paragraf yang kedua. Perasaan kita saat itu apa? Gembira, sedih. Coba. Paragraf yang ketiga. Apa yang hikmah yang kita dapat? Oh itu ya. Itu dalam kepala kita itu. Dalam kepala, dalam otak kita. Lalu kita mulai menulis. Tadi kejadiannya ini. Kelihatan. Itu tema pengalaman yang mengubah hidup. Contoh seperti itu. Kalau kita sudah melihat kejadian, setelah itu kita dengar, setelah itu apa, hikmah kita mencari sendiri dulu. Jangan kita sibuk saja mencari dulu. Oh ini dasarnya hadis mana ya? Ini dasarnya Al-Quran. Tidak usah kita pikirkan itu dulu. Hikmah untuk saya adalah.
oh saya sudah mendapat pelajaran pagi tadi karena ada orang bicara di depan saya, dia berbicara dengan lembut, yang berbicara dengan baik, mulai kita menulis. Itu sudah satu halaman. Lanjut, motivasi kawan-kawan sekalian. Jika kamu bukan anak raja dan bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Ini kata Imam Al-Ghazali. Kita bukan siapa-siapa di atas dunia ini sebenarnya. Kita tidak akan membanggakan orang tua kita. Tapi Imam Al-Ghazali mengambil jika kita tidak anak raja, tidak anak-anak ulama besar, jadi penulis. Sama dengan yang kita katakan tadi, penulis itu akan dikenang saat dimanapun kita. Bukunya mana. Jangan menunggu hebat untuk mulai menulis. Jangan bapak-bapak, kawan-kawan, saya belum bisa menulis lagi karena saya belum juara. Saya belum bisa menulis lagi karena saya tidak ada motivasi dari kawan-kawan. Jangan, tulis saja dulu. Setiap manusia punya kisah dan tentu kita bisa menulis kisah-kisah yang ada dari kita sendiri. Kisah yang kita sendiri itulah yang membuka mata pena kita nanti atau mata hati kita untuk menulis. Lanjut. Ini tip ini mungkin kawan-kawan sebagian sudah tahu. Tetapi ini pernah saya lakukan dulu pada tahun 2022. Waktu saya masuk dalam webinar Guru Siana. Jadwal harian menulis 15 sampai 30 menit. Itu 1 tahun. 15 menit harus menulis sampai 30 menit sekurang-kurangnya. Harus menulis apa saja. Ini yang susah. Kalau hari pertama sampai hari ke 100 itu aman. Kalau 1 hari tidak lagi, kita harus mematikan lagi. Ini yang membuat kita agak sulit. Kalau sudah 100 hari, apalagi 1 tahun, kita 15 menit menulis sampai 30 menit, catat ide-ide buku dalam HP. Apalagi saat sekarang. Sekarang bisa kita simpan, lalu besok kita edit lagi, besok lagi bisa kita baca, dan setelah itu kita lihat lagi mana kekurangan. Itu sebenarnya belajar menulis. Malam hari, siang hari, boleh. Di saat kita membaca, lalu kita koreksi tulisan kita itu, lalu kita melihat, oh ini salah ya. Ini pelajaran. Ini pelajaran yang amat amat bagus sekali. Jangan kita mengatakan tulisan yang kita sudah baca itu, tulis itu tidak berpengaruh. Kita baca. Tulis pengalaman sehari-hari, ikut berkomunikasi. Bukan seperti ini. Ikut komunitas menulis. Tulis pengalaman sehari-hari, ikut komunitas menulis. Semakin banyak kita ke grup-grup menulis, semakin banyak ilmu kita. Jangan kita berhenti apabila kita sudah pandai membuat sedikit, jangan berhenti. Ini mungkin kawan-kawan, teman-teman semuanya mungkin sudah paham dengan ini. Mudah-mudahan dengan kita merajut suatu kebersatuan menulis akan menjadikan faktor yang baik bagi kita. Lanjut. Masih ada lagi yang di bawah, satu lagi. Ini penutup. Menulislah maka kamu akan abadi dalam kata. Ini ini hanya sekedar mengingatkan kepada kita semua. Hari ini ada AI yang bisa membantu. Tetapi sayang sekali kawan-kawan sebagian sudah memokuskan saja ke AI sehingga pemikirannya hanya sekedar membuat saja sudah lengkap semuanya. Hasil daripada otak kita sudah dikalahkan oleh AI. Hasil daripada tenaga kita sudah dikalahkan oleh robot. Hasil daripada kepintaran kita sudah diambil oleh komputer. Hanya satu tinggal kita lagi, yaitu hati sanubari. Hati sanubari inilah yang dikatakan di sini, menulislah. Memang dari lubuk hati yang paling dalam. Maka kamu akan abadi dalam kata. Kalau kita hanya sekedar pemeo dalam kehidupan menulis, tidak kita laksanakan, tidak akan mau dia. Sebab menulis ini kita bekerja. Bekerja, berpikir, dan mencari ide. Ini sebenarnya tidak susah, tetapi kalau tidak diasah tidak mau. Kita kalau melihat tulisan orang kan bisa kita nilai. Oh, tulisan ini salah, ini titiknya tinggal, ini komanya tinggal. Coba kita membuat. 1 halaman saja jadi. Itu yang harus kita katakan, menulislah. Maka kamu akan abadi dalam kata. Maka kamu akan abadi dalam kata itu, kita tulis, dan itu kita lihat tulisan kita itu, dan kita evaluasi sendiri. Terima kasih.
seluruhnya, Bu Epa dan juga Aisyah, mohon maaf itu yang bisa kita sampaikan. Tentu nanti ada pertanyaan dan kita bahas secara bersama-sama. Kita berharap juga di sini mohon bantuan. Kita bukan menggurui kawan-kawan, tetapi kita membagi ilmu saja. Mungkin banyak kekurangan-kekurangan dari saya. Kekurangan-kekurangan itu memang ilmu yang belum sampai. Kekurangan-kekurangan datang dari saya dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak materi yang disampaikan sama Bapak Yunidi, sehingga Bapak Ibu yang sedang menulis bisa lebih semangat lagi dalam menulis karyanya. Baik, hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan pemaparan materi yang sangat menarik dan luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, silahkan gunakan fitur raise hand dan kolom chat, dan kami akan memberikan kesempatan untuk berbicara secara bergiliran. Untuk pertanyaannya kita batasi ya Bapak Ibu karena mengingat waktu juga. Baik, yang pertama yang ingin bertanya Bapak Ibu, Bapak Siswanto. Halo Bapak. Oh, baik. Kepada Lenovo, Bapak atau Ibu Lenovo, silakan. Pertanyaannya mau secara langsung atau di kolom chat? Oh, izin kakak ibu semuanya dengar suara saya. Baik, lanjut Bapak. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak pemateri yang Masya Allah, Tabarakallah, Bapak Yonedi. Bapak Yon, SAG Ya, NPD. Izin Bapak ini ah, terkait dunia kepenulisan ya Pak. Ya. Jadi ini kan pertama yang ingin diklarifikasi dulu Pak. iya, Ketika kita menulis sesuatu, kemarin sudah ada juga pengalaman nulis di book chapter nih Pak. iya, Kemudian pengajuan ISBN-nya itu kan ada kendala Pak. Yang namanya book chapter kan tentu ada dari beberapa teman, kemudian dikumpulkan jadi satu buku. Di situ ada kendala Pak terhadap pengajuan ISBN-nya gitu Pak ya. iya, Nah, jadi adalah Pak ini kasus kemarin. Jadi eh, dosen langsung ngambil alih Pak tulisan kami itu Pak. Jadi katanya untuk pengajuan ISBN itu nanti biar nama ibu, kemudian nanti waktu dipercetakan itu baru nama mahasiswanya gitu Pak. Itu kira-kira gimana Pak ya tanggapan terhadap kasus itu Pak ya? Soalnya kami pun juga bingung sebagai mahasiswa kan Pak ya. Ini kan tulisan-tulisan kami gitu loh, kok langsung diambil alih gitu aja gitu kan. Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya. Bagaimana Aisyah, dijawab atau di apa dulu Aisyah? Boleh Bapak langsung dijawab saja Bapak. Oke, terima kasih. Ini namanya nih Lenovo di sini. Makasih banyak. Eh, Memang ini ada pengalaman. Kalau ISBN itu kita harus bekerjasama dengan Metro Penulisan. Memang ada yang prabayar, ada yang dibayar. Kemarin buku saya sedang di Pekanbaru. Nah, kita memang Bapak tenang sajalah, tapi Bapak harus mengirimkan uang 250 atau 500. Nanti akan saya keluarkan sampai ISBN. Kalau buku Bapak itu layak. Nah, memang kelayakan ini memang dilihat juga oleh yang tukang apa namanya itu, yang tukang mengeluarkan penerbit lah. Kalau seandainya dosennya membantu, bisa jadi tulisan yang kita apakan itu kan sekurang-kurangnya harus 200 halaman atau 150 halaman kan. Nah, kalau memang dilihat juga oleh penerbit dulu,
Kalau memang pantas, memang ISBN kita dikeluarkan. ISBN ini sudah amat mudah. Tahun 2022 Enggak itu nih. susah itu Ini mengurus nggak ada lagi nih. ISBN. Ya, susah mengurus ISBN ini. Ini Cun, hari ini saya pikir sangat ada. mudah sekali. Kita bisa bekerja sama dengan penerbit dan penerbit itu menolong kita dan Buat nanti kalau pembawa sudah acara sudah sudah layak buku kita itu ISBN kita keluar. ada orang Kira bodoh itu gitu. Lenovo atau kawan-kawan ada tambahan? Suaranya Boleh, nonton Reisa? beranu dia film kartun anak-anak. Nanti ada yang mas kalau jam-jamnya sama si Dulu pernah juga ada Zoom ayah maka aku yang PPG sama Gimana Kak? itu dia. Itu siapa yang di belakang? Mana Pak, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Eh, sebenarnya gini Pak, Ya. kasusnya tuh bukan soal di penerbit atau pengeluaran ISBN-nya gitu Pak, tapi ambil alih tulisan kami oleh dosen itu Pak. Jadi tiba-tiba aja dosen itu ya memang yang mengeluarkan eh, biaya untuk penerbitan itu memang dari dosennya. Tapi kan itu kan kumpulan dari tulisan kawan-kawan gitu kan Pak ya. Tiba-tiba aja dari dosennya itu apa menghapus seluruh nama mahasiswa, kemudian dijadikan buku atas nama beliau pribadi gitu Pak. Itu gimana tanggapannya? Itu makasih. Sebenarnya itu kan kita tidak menuduh seseorang ya. Kalau seorang dosen atau seorang guru untuk membantu dia kalau dia izin tidak masalah. Jadi persoalan hari ini kan tidak izin dari mahasiswa. Kalau dia kita membuat, setelah itu dia sembunyikan dan nama kita dia buang dan langsung kita itu yang jadi masalah. Itu masalahnya secara pribadi sebenarnya. Sebenarnya dalam segi karya ilmiah tidak boleh. Tidak benar. Tulisan orang yang kita jadikan bisa dituntut kalau memang ada bukti fisik bagi kita, ini tulisan saya, ini buku saya, kenapa atas namanya bisa kita tuntut hari ini. Tapi tidak mungkin pula mahasiswa akan menuntut. Tapi kalau memang kita merasa dirugikan, kita di mata hukum sama. Kalau kita merasa dirugikan, kita yang sudah susah payah menulis sebuah buku, jangankan satu halaman, satu bait saja tulisan itu mahal sekali. Sekarang dia yang apakan? Boleh sebenarnya kita tuntut. Ini buku saya, tapi buktinya yang jelas. Ini saya menulis dulu, ini yang saya dulu. Mungkin itu kalau kalau menurut saya, mungkin teman-teman yang lain ada pendapatnya. Pertanyaan. Bagaimana Bapak? Bapak Lenovo? Oh, berarti bisa tuh Pak ya dibawa ke ranah hukum Pak ya kalau seperti Bisa. itu Pak kasusnya ya. Kalau memang jelas ada bukti fisik, bukunya dicetak dan kita ada buktinya, memang itu dikeluarkan, jelas, ke halaman sekian jelas, boleh. Tapi kalau dia sebutkan di sana menulis berangkai itu tidak boleh. Masuk nama kita di sana tidak boleh lagi karena kita ada nama kita di sana. Tapi kalau dia sendiri membuat nama kita tidak ada di sana, boleh. Jadi dia menulis pribadi mandiri gitu kan, padahal kita ada di sana. Tapi kalau dibuatnya di sana menulis bersama-sama, masuk nama kita itu memang tidak boleh. Karena kita sudah ada di dalam. Kita lihat dulu siapa penulisnya atau pengarangnya atau bersama ada nama kita di sana. Itu sebenarnya kalau memang dia mandiri, tetapi tulisan kita yang di apa bisa kita angkat dengan bukti yang jelas ya. Oh, baik-baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas Ya, saran-sarannya sama-sama. Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Ya. Selanjutnya yaitu dari Bapak Siswanto. Sepertinya dari tadi Bapak sudah resen ya Pak. Sepertinya Bapaknya lagi sibuk. Baik, kita lanjut ke yang lainnya, yaitu Bapak Ajar. Pada Bapak Ajar, disilakan.
Terima kasih, terima kasih Mbak. Ini ditujukan kepada narasumber itu Pak John Nedi. Tadi judul webinar kita ini kan menulis jadi impian. Bagaimana menulis yang baik dan menginspirasi. Kadangkala, apalagi dia menulis artikel, itu ditentukan oleh dosennya tema-temanya. Jadi untuk membuat judulnya itu kira-kira Pak Yemnedi itu yang pernah Bapak lakukan langkah-langkahnya bagaimana kira-kira? Karena kadangkala dosen ini, dosen yang mengajar mata kuliah tersebut mau-maunya, padahal berbeda cara berpikir mahasiswa dengan cara berpikir dosen tersebut. Eh, Apalagi kita sudah membaca berbagai referensi, eh, itu menjadi kendala. Dan yang kedua, kadangkala ketika kita membuat suatu artikel dikirim ke salah satu jurnal, salah satu media massa seperti Kompas, Harian Waspada, Harian Media Indonesia, itu selalu ditolak. Kenapa? Ah, Tidak ada penjelasan yang benar-benar, umpamanya 5.000 kata tentang ini, tentang itu, gitu kan. Padahal eh, kalau dia ada ordalnya itu bisa jadi masuk tulisan kita itu. Eh, itu Pak Yonedi, itu saja. Saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Pak Anjar. Mohon maaf. Salam hormat. Ini pernah Oke. dulu waktu saya di pasca sarjana, dosen memberikan kepada saya sebuah tema, kepada kami lah. Kami ada 16 orang. Tema itu berbeda-beda, Pak. Memang Ya. sesuai pelajaran pada waktu itu, tema itu memang agak agak berbeda dengan apa namanya itu, kemauan kita atau keinginan kita berbeda. Kita sudah menjelaskan tadi, kalau memang tema yang tidak sesuai dengan keahlian kita akan susah. Tapi ini tugas, Pak. Ini yang permasalahannya, tugas kuliah. Terpaksa kita cari tema, dan tema itu kita sesuaikan, dan kita mencari apa namanya itu, bahan-bahan yang sesuai dengan tema. Enak juga, kita tidak bisa berenang, diajar juga berenang. Kita tidak bisa memanjat, kita diajar juga memanjat. Tapi terpaksa, Pak, karena ini tugas. Artinya di saat kami menulis itu memang tidak bagus hasilnya. Tetapi karena tidak bagus itu, diberilah kelonggaran oleh dosen itu. Kenapa saudara-saudara tulisan seperti ini? Kami tidak menguasai materi, Pak. Kami tidak menguasai tema, Pak. Besok kamu tulis lagi. Terserah kamu. Nah, itu kan jalan keluar perasaan itu. V, tapi waktu itu kami mengatakan kalau temanya tidak kita pahami, temanya tidak kita kuasai, tulisan tidak akan baik. Itu catatan. Tapi kalau terpaksa, kita mahasiswa tentu kita mencari dasar-dasar atau mencari penunjang buku-buku dalam tema ini. Lalu yang selanjutnya, jurnal ini memang jurnal kampus, waspada, sering ditolak. Saya juga pernah bicara-bicara sama dosen-dosen, kawan-kawan. Alasan ditolaknya itu memang tidak disebutkan. Cuman kita saja yang merasakan. Mungkin tulisan saya belum sempat ke nasional. Padahal tulisan kita itu dari segi pembahasan sudah bagus menurut kita, tapi menurut jurnal Kompas, Waspada dan lain-lainnya belum. Itu saja yang kemarin dapat jawaban. Dan ada kawan-kawan yang jawabannya, oh kamu mungkin tidak kenal. Itu saya pikir tidak juga seperti itu. Sebab tulisan itu tidak mungkin kenal sama mengenal. Sebab tulisan itu bisa dilihat. Itu walau alam, apakah jurnal kita diterima atau tidak, baik atau tidak baik, tetapi sesuai dengan penilaian mereka. Penilaian jurnal Kompas, jurnal Swaspada, dan jurnal-jurnal lainnya. Apalagi jurnal yang terdeteksi oleh dunia. Kita tetap berusaha, itulah yang menulis. Kalau satu kali belum,
kita masukkan 3. 3 belum, kita masukkan 6. Itulah menulis. Semakin banyak kita tidak diterima, semakin banyak pula kita masukkan. Itu semangat-semangat. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih. Izin Bapak Pak Yun, Anjar, izin Pak. Mungkin tulisan Anda belum relevan dengan kami gitu kan, bukan belum pas gitu kan bahasanya kan. Tapi sejauh ini yang sudah kami analisis, Pak, dari apa komunitas apa literasi, itu memang ketika kita mengirim ke media-media nasional itu, tentu mereka melihat ya kalau dibilang sistem kapitalis, Pak. Mereka melihat gitu, Pak. Mereka juga melihat biodata kita. Siapa sih yang menulis ini gitu. Mereka perlu data juga gitu kan. Ah, kalau orang-orang biasa saja mungkin ketika tulisannya juga biasa-biasa saja, ya bakal dikirimin jawaban yang template tadi gitu, Pak. Jadi ketika kita memang betul-betul sudah membangun jaringan dulu di media daerah ataupun di daerah-daerah kita, saya itu saya rasa itu juga bahan bekal Pengaruh. kita Ada untuk pengaruhnya ya. iya Pak, saya rasa itu juga berpengaruh Pak untuk kita Oh, nge-up tulisan kita, artikel populer kita ke media-media nasional itu Pak. Nah, kalau mentok-mentok ini Pak, kalau di media-media nasional itu paling cepat, kalaupun kita belum ada dasar atau sama sekali, itu berita-berita yang viral dan itu belum juga diangkat sama orang sama sekali. Itu ya, baru ya, kita ya. biasanya diterima gitu Pak. Tapi kalau Ya. itu udah berulang-ulang kali, kemudian kita kumpulkan lagi, kita kirim lagi, saya rasa itu ya, lagi-lagi tertolak, lagi-lagi dikirimi jawaban yang sama gitu, Pak. Mungkin itu aja yang bisa kita berikan. Soalnya ya kita juga berbicara sama pengalaman komunitas kita Terima gitu, Pak. kasih. Ya, suaranya ini si Lenovo ini murid saya nih suaranya. Iya, Pak. Murid Bapak kali ini, Pak. Ya, makasih. Ya. baik. Untuk pertanyaan Bapak Anjar bagaimana Bapak? Apakah sudah terjawab? Oke, memang betul apa yang dibilang oleh Pak Yunedi tadi. Saya sudah sampai ke ada suratnya ke tim. Tapi beberapa hari kemudian bahwa artikel saudara itu sudah ada yang mendahului tentang itu. Dan tadi pertanyaan yang pertama tadi masalah tugas mata kuliah. Ketika kita di semester 1 itu kan dosennya pembimbingnya, pengampu mata kuliahnya itu udah peka